Horas. Horas. Kita mulai ibadah kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. 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 Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini. Dan hanya karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami, dan berilah Roh Kudus, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami dapat damai, senang dan baharu, oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Sungguh
Kita dengarkan hukum Tuhan pada minggu ini yang diambil dari Ulangan 10 ayat 12. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan pada Tuhan dalam melakukan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami, terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan
tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita membaca secara responsoria epistel di minggu ini yang diambil dari Kolose 2 ayat 6 sampai 19. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat,
serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Tuhan Yesus sahabatku, tiada bandingnya. Dia sangat istimewa bagiku. Dia sangat ku percaya, terkasih bagiku. Juru selamat yang menghapus dosaku. Menghibur hatiku di kala dukaku, yang menolong aku saat tersesat. Tuhan Yesus sahabatku, tiada bandingnya. Dia sangat istimewa bagiku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom bagi kita. Mari kita dengarkan Warta Minggu tanggal 24 Juli 2022, Minggu ke-6 setelah Trinitatis. Warta umum, berita nikah. Berita kedua akan menerima berkat nikah Andre Leonardo Gultom, putra Bapak Nelson Gultom, almarhum Ibu Ertihot Boru Manulang, alamat DU Bagan Jaya Jemaat HKBP Kanaan, Resort Kanaan, dengan Putri Indri Boru Pardede, Putri Bapak M Pardede, Ibu A Boru Manurung, alamat Jalan Kemiri Bawah nomor 29, Sektor Padang Bulan 2, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru,
Pemberkatan Sabtu 30 Juli 2022 di HKBP Kanaan Resort Kanaan. Suara Koinonia Pelayanan Minggu hari ini 24 Juli 2022. Pendeta Victor Singal Hasilalahi STHMM, Pendeta Resort, melayani di HKBP Pembatuan pukul 10 WIB. Yang melayani kebaktian pada pukul 17 WIB, Pendeta Bernard Hutajulu STH, Pendeta Resort HKBP Bangko, Resort Bangko, Distrik 25, Jambi. Baptisan Kudus Minggu hari ini 24 Juli 2022. Diadakan baptisan kudus bagi anak jemaat gereja kita berjumlah 6 orang, 4 orang putra dan putri 2 orang. Penghiburan Minggu hari ini 24 Juli 2022 pukul 13 WIB. Setelah ibadah siang diadakan penghiburan bagi keluarga 1 Nyonya A Pangaribuan Boru Sinabariba Opuni Si Abdiel di Jalan Taman Karya Perumahan Alamanda 2 Blok 1 nomor 13 Panam Sektor Pekanbaru Tonga yang dipimpin oleh Pendeta Maston BS Hutasawit STH. Yang kedua P. Siahaan H. Boru Samosir almarhumah Jalan Perkasa Gang Swadaya 2 nomor 10 Sektor Bambu Kuning Tenayan yang dipimpin oleh Pendeta Rita H. Simanjuntak STH. Seminar pemberdayaan untuk remaja dan Naposo Sabtu 30 Juli 2022 pukul 9 sampai dengan pukul 12 WIB akan diadakan seminar pemberdayaan untuk remaja dan Naposo HKBP Pekanbaru, tempat Gereja HKBP Pekanbaru, topik dampak bahaya narkotika serta pengaruh positif dan negatif gadget pada generasi muda saat ini. Narasumber dari BNN Kota Pekanbaru, Psikolog Susan Febrianti, SPI, MSI. Diharapkan kehadiran seluruh remaja dan Naposo Bulung gereja kita untuk mengikuti pembekalan tersebut. Lansia pada hari Selasa 26 Juli 2022, lansia melaksanakan senam osteoporosis pukul 7 WIB di halaman depan gereja memakai baju olahraga warna hijau. Kebaktian doa sektor di gereja Rabu 27 Juli 2022, ibadah doa sektor diadakan di gereja masuk pukul 19 WIB. Diharapkan kehadiran jemaat untuk mengikuti ibadah tersebut. Pendaftaran belajar CD tahun ajaran 2022 sampai dengan 2023. Menerima pendaftaran belajar CD HKBP Pekanbaru tahun pelajaran 2022 sampai dengan 2023 dimulai bulan Juli sampai dengan Agustus 2022, tempat di kantor Huria. Syarat pendaftaran, surat keterangan dari Sintua sektor dan fotokopi surat baptis. Kemah Pemuda HKBP dan Kemah Pemuda Kebangsaan. Kegiatan Pemuda HKBP dan Kemah Pemuda Kebangsaan dalam rangka mentransformasi pemuda HKBP agar menjadi pemuda yang berspiritualitas, bersekutu tangguh dan kreatif dan inovatif. Dilaksanakan pada hari Rabu Minggu 20 sampai dengan 24 Juli 2022, tempat Perkampungan Pemuda HKBP Jitun Silangit beserta utusan Resort HKBP yang mengikuti kegiatan tersebut diwakili oleh Kesiana Boru Simbolon SPD dari HKBP Pekanbaru. Kegiatan Tahun Kesehatan HKBP Distrik 22 Riau Regional 1, Seminar Pemberdayaan dan Pelayanan. Senin 25 Juli 2022 diadakan seminar pemberdayaan dan pelayanan bagi seluruh Pangulan Nagok Tiki dan Perhalado HKBP Distrik 22 Riau Regional 1 dimulai pukul 9 WIB bertempat di Hotel Puraya. Narasumber Master Spirit Saud Sitompul, MSI, CEM, Etos Master dan Motivator Nasional. Tema membangun motivasi dan kesetiaan
dalam pelayanan berbasis nilai spiritual. Kemudian Sabtu 30 Juli 2022 diadakan seminar pemberdayaan dan pelayan bagi AMA, INA, Jemaat HKBP Distrik 22 Riau Regional 1 dimulai pukul 9 WIB bertempat di Hotel Puraya. Narasumber Pendeta Bonar Lumban Tobing MTH. Ulang tahun Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 24 sampai dengan 30 Juli 2022. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Yesaya 61 ayat 1a. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Kita doakan jemaat yang dalam pemulihan dan sakit menahun. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada minggu hari ini. Kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Nabi Hosea pasal yang pertama dimulai dari ayat yang kedua sampai ayat yang ke-9. Demikian pembacaan firman Tuhan. Keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakkanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yizreel kepada anak itu,
Sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah di Israel di lembah Yizreel. Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Lo Ruhama pada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda. Sesudah menyapi Lo Ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, berilah nama Lo Ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara atau menyinggung tentang kesetiaan. Kesetiaan adalah salah satu karakter penting yang harus dimiliki, tapi bukan hal yang mudah menemukannya pada diri setiap orang. Kesetiaan adalah salah satu karakter penting yang harus dimiliki, namun tak mudah menemukannya dalam diri setiap orang. Karena memang dalam realitanya tak mudah menjadi orang yang setia. Dan Alkitab sendiri juga mengingatkan kita bahwa betapa sulitnya menemukan orang yang setia. Kalau kita baca dalam Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-6 disebutkan, banyak orang menyebut diri baik hati. Tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Pengertian dari kata setia sendiri adalah berpegang teguh pada janji, mempunyai pendirian yang kokoh, tidak tergoyahkan, patuh, taat, dan layak dipercaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap hari perjalanan kehidupan kita ini pastinya dikaitkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan kesetiaan. Perjalanan kita, perjalanan kehidupan sehari-hari ini pasti selalu diperhadapkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kesetiaan, baik dalam hubungan persahabatan, baik dalam hubungan kerja, hubungan pelayanan, hubungan di tengah-tengah rumah tangga, termasuk dalam hubungan kita kepada Tuhan. Karena itu kesetiaan tentu menjadi idaman setiap orang yang kita harapkan nyata dalam diri setiap orang, terlebih bagi orang yang berhubungan dekat dengan kita. Ketika kita menjalin persahabatan dengan orang lain, kita harapkan kita bisa sama-sama setia dalam persahabatan kita. Ketika kita menjalin hubungan sebagai suami istri, maka pasangan itu pun mengharapkan agar pasangannya juga setia dalam kehidupan pernikahannya. Namun dalam realitanya sekali lagi ketidaksetiaan begitu banyak kita lihat, dan mungkin saja dari antara kita ada yang mengalaminya. Ada kekecewaan dan kepahitan karena sahabat yang ingkar janji. Kalau untuk berpesta berkumpul-kumpul mereka bisa bersama. Tapi ketika seorang sahabat mengalami pergumulan, ternyata tak semua sahabat mau lagi mendekatinya. Ada banyak kepedihan karena anak-anak yang tidak setia dan yang tidak menghormati orang tuanya, tidak peduli terhadap orang tuanya. Ada banyak keluhan dari pemimpin karena orang-orang yang dipimpinnya tidak mau hidup setia. Dan ada banyak keluarga yang hancur bahkan berakhir kepada perpisahan dan perceraian karena suami istri yang tidak lagi setia. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di banyak kejadian yang terjadi yang pastinya tidak lagi memikirkan banyak pertimbangan karena perasaan emosi, perasaan sakit hati karena dihianati.
Mungkin kita pernah menonton bahwa ada banyak pasangan, baik suami atau istri, yang memviralkan pasangannya ketika sedang bersama dengan orang lain. Tak peduli lagi dengan perasaan anaknya ketika anaknya mungkin melihat video yang viral itu. Karena perasaan emosi, perasaan sakit hati, tidak lagi memiliki banyak pertimbangan, mengeluarkan kata-kata kasar, melakukan tindakan yang kasar, sampai terkadang berani membunuh orang lain karena merasa dihianati, karena perasaan emosi dan sakit hati. Ada banyak reaksi yang terjadi. Sekali lagi, ada banyak reaksi yang terjadi karena sakit hati akibat dihianati. Yang pasti bukan hanya kita manusia yang merasakannya. Hati yang hancur karena dihianati, perasaan yang tidak enak. Namun Tuhan sendiri pun adalah pribadi yang tidak mau dihianati. Dalam keberadaannya sebagai Allah yang sudah menciptakan kita, memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita, Allah yang selalu mengasihi kita di tengah-tengah kehidupan kita. Alkitab sendiri menyaksikan Allah sendiri tak ingin dihianati, tapi Dia ingin agar umatnya hidup setia di hadapannya. Kuduslah kamu, maka aku akan kuduslah kamu, karena aku sesungguhnya adalah kudus. Kemudian Tuhan juga menginginkan agar kita setia, karena Ia juga sangat setia. Karena itu kita bisa merasakan betapa pedihnya hati Tuhan, hancurnya hati Tuhan. Dan kitab Hosea ini menggambarkan suara hati Tuhan melalui kitab Nabi Hosea yang menyaksikan bagaimana umat Israel mengkhianati Tuhan akibat ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Nabi Hosea menyaksikan tentang ketidaksetiaan itu. Bagaimana umat Tuhan tidak peduli dengan suara Tuhan. Bagaimana umat Tuhan mencari ilah-ilah lain. Sementara sudah banyak dan terlalu banyak yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Bukan hanya umat Tuhan, tapi termasuk para imam, pemimpin dari bangsa itu sendiri tidak bisa berlaku setia di hadapan Tuhan. Mereka menganggap remeh peringatan Tuhan. Kita bisa bayangkan ketika suami atau istri yang sudah dihianati, kemudian dia menemukan pasangannya dengan orang lain. Bukannya sadar, tapi pasangannya itu malah melawan, menantangnya, bahkan membela teman selingkuhannya contohnya. Betapa sakit hatinya pasangannya melihat situasi atau keadaan itu. Bukannya mendengarkan peringatan Tuhan, tapi mereka meremehkan suara Tuhan, berpaling kepada Tuhan, berpaling kepada ilah-ilah lain, tidak berbalik kepada Tuhan. Banyaknya kata-kata seolah-olah tidak lagi cukup untuk memperingatkan umat Tuhan atas ketidaksetiaan mereka. Akhirnya Allah memilih cara yang tidak biasa. Allah memilih cara yang tidak lazim bagi kita. Membaca kitab Hosea pasal yang pertama ayat yang kedua sampai ayat yang ke-9 ini. Mungkin banyak dari antara kita yang mempertanyakan kenapa Tuhan harus memilih cara ini. Tuhan mengingatkan bangsa Israel melalui nabinya. Membuktikan bahwa Tuhan sangat mengasihi umatnya. Tapi kekerasan hati Tuhan, umatnya tidak lagi dapat diperingatkan melalui kata-kata. Akhirnya Tuhan memilih satu cara. Dan yang pasti Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, khotbah ini bukan bertujuan untuk melegalkan atau menyetujui perkawinan yang tidak setia. Ketika Tuhan menyuruh Hosea untuk mengawini seorang perempuan sundal. Kitab Hosea bukan mengingatkan kita atau mengajak kita untuk hidup dalam perkawinan yang tidak setia. Karena Tuhan juga mengingatkan kita bahwa supaya kita menjadi orang-orang yang setia, termasuk suami istri yang setia dalam perkawinan kita.
Tetapi ketika Tuhan berbicara kepada nabinya Hosea agar mengawini seorang perempuan sundal, walau bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah pastinya bagi Hosea. Namun melalui keluarga Hosea sendirilah. Ini yang Tuhan pakai sebagai gambaran dari umat Tuhan yang tidak setia. Tidak cukup dengan kata-kata untuk memperingatkan akan dosa mereka. Sehingga Tuhan harus memerintahkan Nabi Hosea mengawini perempuan sundal untuk memperingatkan mereka akan dosa yang telah mereka lakukan. Bahkan pemberian nama anak kepada hasil hubungan Hosea dan Gomer perempuan sundal itu, Israel. Untuk memperingatkan Yehu yang membunuh Yoram dan keluarganya yang tidak bersalah. Lo-Ruhama yang tidak disayang dan tidak mendapat kemurahan Allah. Lo-Ami, engkau bukan lagi umatku dan aku bukan lagi Allahmu. Betapa kerasnya Allah mengingatkan umatnya yang begitu sangat mengeraskan hatinya. Melalui keluarga Hosea dan pemberian nama bagi ketiga anaknya menjadi cerminan dari ketidaksetiaan umat kepada Tuhan. Ia sungguhnya begitu sangat mengasihi mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Gomer adalah gambaran umat Tuhan yang suka berpaling. Yang tidak terpaut kepada suami yang begitu mengasihinya. Yang suka bermain mata kepada orang lain. Yang suka berpaut kepada laki-laki lain, tidak bersyukur kepada pasangannya yang begitu sangat mengasihinya. Gambaran dari umat yang suka berselingkuh, tidak setia kepada Tuhan. Sementara perselingkuhan dan perzinahan Gomer bukanlah pernah membuatnya menjadi lebih baik, tetapi menjadi semakin buruk. Ingatlah bahwa rumah tangga banyak yang hancur karena perselingkuhan. Rumah tangga banyak yang hancur karena perzinahan. Apapun yang diinginkan manusia dalam menikmati hidupnya, jika itu sudah menyimpang dari kebenaran Tuhan, tidak akan pernah membuat manusia itu berbahagia dalam hidupnya. Dan memang ini adalah suatu fakta bahwa kehidupan dalam dosa akan membawa kemalangan dan petaka. Tidak ada kebahagiaan di luar Tuhan. Tidak ada kebahagiaan tanpa kesetiaan kepada Tuhan. Tidak ada kebahagiaan tanpa hidup berpaut kepada Tuhan. Hati Gomer yang tidak terpaut pada Hosea, yang cenderung berkhianat. Demikianlah gambaran umat Tuhan, gambaran kita manusia juga. Dalam kecenderungan hati kita yang sering kali melakukan kejahatan. Sering kali kita gagal menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, menjaga kata-kata kita dan perbuatan kita. Sering kali kita gagal untuk hidup bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tak pernah merasa puas dengan apa yang sudah kita terima dalam kehidupan kita. Kemudian mencoba mencari kebahagiaan di luar Tuhan. Mencoba mencari kekayaan di luar Tuhan. Menyembah mamon. Mencari petunjuk di luar Tuhan. Percaya kepada peramal-peramal. Berpaling kepada ilah-ilah lain. Tak puas dengan kebenaran yang menguatkan. Yang mengingatkan. Karena baginya itu terlalu menyakitkan. Kemudian dia mencari kebenaran menurut kesenangannya sendiri. Ini yang sering kali dilakukan oleh umat Tuhan. Yeremia juga yang mengingatkan umat Tuhan tentang kebenaran akhirnya mendapat penganiayaan. Karena umat lebih memilih kata-kata yang menyenangkan telinganya dan hatinya. Dan mau hidup menurut kebenarannya sendiri. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Karena itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa mendengar suara Tuhan, berpaling kepada Tuhan adalah hal yang terbaik yang seharusnya kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Dari kitab ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk mengerti bahwa yang pertama, kebahagiaan dan kehidupan sejatinya ada
dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup dalam takut akan Tuhan dan yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Kehidupan dosa dan duniawi mungkin awalnya tampaknya menyenangkan, tapi tidak akan pernah memberikan kebahagiaan yang hakiki dalam kehidupan kita. Malah akan menjerumuskan kita dalam kebinasaan. Tuhan tahu bahwa sepanjang dalam perjalanan kehidupan kita ada banyak tawaran dan godaan yang membuat kita berpaling dari Tuhan. Ada banyak tawaran dan godaan yang membuat kita mencari ilah-ilah lain daripada mencari Tuhan. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan tidak ada kebahagiaan yang hakiki jika manusia mencoba mencari kebahagiaan di luar Tuhan. Firman Tuhan juga hari ini mengingatkan kita bahwa betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Itu sebabnya Ia berulang kali memanggil kita, mengingatkan kita, mencari kita. Dalam konteks Hosea pasal 1 ayat 2 sampai ayat 9. Bagaimana amarah Tuhan disampaikan kepada umatnya melalui Nabi Hosea. Tapi kalau kita perhatikan ayat selanjutnya sampai pasal terakhir di kitab Hosea. Allah menunjukkan belas kasih-Nya kepada umat yang mau bertobat dan datang kepadanya. Karena itu benarlah firman Tuhan yang mengingatkan hari ini. Jika engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Hari ini setiap saat Tuhan mengingatkan kita. Tuhan katakan bukan 1 minggu lagi ketika engkau mendengar suara Tuhan. Karena Tuhan mengingatkan kita hari ini, saat ini. Karena kesempatan kita itu sangat-sangatlah terbatas. Firman Tuhan selalu mengingatkan kita tidak ada yang tahu tentang hari esok. Hanya Tuhan yang tahu tentang hari esok. Itu sebabnya kebenaran firman Tuhan ingatkan pada hari ini. Jika engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Siapa tahu kita juga besok atau lusa tidak dapat melanjutkan hidup kita. Karena lagu awal kita tadi pun mengingatkan kita, milik kita dan hidup kita adalah anugerah Tuhan. Sebanyak apapun yang kita miliki, pemilik kehidupan bukanlah kita. Setinggi apapun jabatan yang kita miliki, pemilik kehidupan bukanlah kita, tapi Tuhanlah pemilik kehidupan. Kalau kita bisa hidup, kalau kita bisa memiliki banyak yang bisa kita raih dalam hidup ini, ingatlah bahwa itu bukanlah menjamin bahwa hidup kita bisa berlangsung lama. Karena yang menjamin kehidupan kita itu adalah Tuhan. Berpalinglah kepada Tuhan. Mari mendengarkan suara Tuhan. Mendengarkan peringatan Tuhan. Kalau Tuhan katakan, aku bukan lagi menjadi Allahmu dalam kemarahannya, namun dalam kasih sayangnya. Engkau adalah anakku, engkau adalah umatku, dan aku adalah Allahmu. Jika kita mau berpaling, mendengarkan suara Tuhan, hidup setia di hadapan Tuhan. Selagi masih ada kesempatan, mari kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Selagi masih ada kesempatan, mari hidup memperbaiki diri menjadi orang-orang yang setia di hadapan Tuhan. Kemudian kita itu nyatakan dalam karakter kita setiap hari. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang layak dipercaya dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga, ketika firman-Mu mengingatkan kami, agar kami menjadi orang-orang yang setia di hadapan Tuhan. Tidak mudah berpaling karena godaan dan tantangan. Karena itu Engkau mengingatkan kami untuk senantiasa berjaga-jaga dan berdoa. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ketidaksetiaan yang seringkali menghancurkan persahabatan. Ketidaksetiaan yang menghancurkan hubungan suami istri. Ketidaksetiaan yang memisahkan kami dari Tuhan. Tapi Tuhan, kesetiaan-Mu yang luar biasa memanggil setiap kami, mencari kami yang sesat. Mendengarkan suara Tuhan adalah yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih ketika firman Tuhan mengingatkan kami agar kami jangan mengeraskan hati kami. Pada hari ini ketika kami mendengarkan suara-Mu, kami mau datang kepada Tuhan. Karena itu biarlah kami menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Karena Engkau telah terlebih dahulu memberikan teladan dalam hal kesetiaan-Mu, mengasihi kami dalam hidup kami.
Selama masih ada kesempatan, ajarlah kami Tuhan untuk memakai setiap kesempatan itu. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, dari anak-anak hingga orang dewasa, dimanapun mereka berada, baik yang beribadah dari rumah masing-masing dan yang beribadah di gereja ini, Tuhanlah yang memberkati. Berikan semangat melanjutkan hidup bersama Tuhan. Engkau menguatkan mereka yang lemah, menghibur mereka yang berduka, memulihkan mereka yang sakit, memelihara setiap iman kami untuk senantiasa menaruh harapan kepada Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam kasih Kristus Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi. Hai umat yang percaya, bersatu hatilah, dengarlah firman Tuhan, memberimu bahagia. Kuatkan hatimu, bersatu dalam Tuhan, tetap mengikut Yesus, penebus manusia. Dan janganlah kau tiru dunia yang panas, semua kan berlalu, kan musnah akhirnya. Arahkan hatimu, tetap menuju surga, teguhkanlah imanmu, menantikan Tuhan. Tetapkanlah hatimu melawan dosamu, luruskanlah jalanmu, mengikut Tuhanmu. Hasrat duniamu jangan engkau turutkan, beserta Tuhan Yesus engkau pasti menang. Bagaikan penggembara, tak
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan
dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.